Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Assalamualaikum Kade. Waalaikumsalam. Kang, apakah di Candi Buko Jogja terdapat alat telepon barcode dari Bukan barcode ya. Bukan barcode. Barca ya. Di Indonesia beliau barcode. Ya. Kalau oh ya nggak apa-apa. Makanya kenapa di sana disebut boko? Karena dari baka itu kan, dari barca itu. Jadi bukan boko berarti bangau, bukan. Itu ceritanya panjang lah. Panjang lagi. Ceritanya panjang ya. Tapi yang jelas ada tangga di sana yang berujung pada gundukan tanah, dan masih banyak di sana yang harus kita pelajari. Dan mudah-mudahan nanti akan kita geolistrik juga di sana. Kita akan lihat di dalamnya itu ada apa. Karena masih banyak yang terkubur karena wilayah itu sangat besar. Wilayah Keraton Boko itu ratusan hektar karena terhubung dengan candi-candi yang lain. Dan itu pusatnya di Keraton Boko itu. Ini luar biasa. Dan kita tidak boleh meremehkan. Itu karena keraton berarti ratu ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Shanti dari Bogor mau tanya, kalau di Pelabuhan Ratu dekat Karanghau, kata penyelam ada cincin besar di bawah laut. Apakah itu barca? Hatur nuhun Kang. Nah, terus terang saya belum menyelam di sana. Oh iya, belum. Terus jatuh Kang ya. Iya, nah mungkin penyelam itu bisa kita wawancara dan mungkin nanti kita bekali kamera yang bisa ke bawah laut. Iya. Dan mudah-mudahan nanti jangan jauh di Ranca Buaya juga. Itu di sana juga ada bangunan-bangunan di sana tuh, di bawah lautnya. Dan biasanya itu yang penyelam-penyelam itu dia pemburu lobster. Nah makanya nanti di sana di Pelabuhan Ratu di Karanghau di sana apabila ditemukan ada cincin besar di bawah, nah nanti saya minta mungkin gak apa-apa kita nanti ke penyelam itu kita bayar, nah terus kita beri mereka kamera, iya kita beri kamera dan kemudian disuruh kita foto, minimal kita videokan lah itu. Nah nanti baru bisa kita nilai apakah itu barca ataukah itu hanya karang yang hasil gerusan alam saja gitu kan. Karena seperti ada karang bolong begitu kan. Ada karang bolong itu karang yang bolong kan di sana. Di sana wilayah pantai selatan juga itu karang bolong tuh. Kemudian ada lagi tempat-tempat lain yang karangnya berbentuk bolong, ada lagi kan seperti itu. Jadi belum tentu itu adalah cincin atau barca, bisa saja itu karang yang dibentuk oleh alam dan bolong. Makanya harus lihat dulu. Dan saya sendiri belum survei ke sana. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut kan? Tapi di Pelabuhan Ratu ada dorval. Oh iya, di Pelabuhan Ratu ada dorval kan? Nah di Pelabuhan Ratu itu ada dorval dan presiden pertama kita tuh tahu di sana ada dorval, makanya di sana bikin hotel di sana. Dan titik benturan magnetiknya itu ada di salah satu kamar di hotel tersebut. Nah itu portal di sana itu. Portal. Nah portal tersebut itu sering dimanfaatkan oleh makhluk astral memang. Karena ada fluktuasi. Tapi kalau misalnya kita tahu cara menggunakannya, itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Bisa jadi di sana kita bisa bikin benturan energi dan sebagainya, bisa saja. Cuma, nah itu dia. Sekarang energinya ini kalau misal kita manfaatkan, kemudian kita jadikan benturan di sana, itu bangunan bisa kolaps gitu. Jadi kita tidak mau meresiko, kasihan lah. Ya. Kalau Bung Karno sendiri tahu ada teknologi di situ dari mana? Ya beliau itu bukan orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan? Bukan orang sembarangan. Orangnya itu benar-benar memiliki daya linuih yang cukup. Makanya perjuangan beliau juga luar biasa. Dan kita akuilah bahwa beliau itu ada orang yang luar biasa. Makanya mampu melakukan hal-hal yang luar biasa pula. Cuma banyak sekali yang cerita-ceritanya itu teralihkan dan hilang gitu, ditutupi gitu ya. Oh jadi beliau bisa mendeteksi ya, bisa merasakan adanya teknologi dari ada sesuatu mungkin belum bisa menjelaskan apa itu, tapi ya sudah bikin aja sesuatu di sana dulu begitu dan lestarikan dulu saja.
Nah, kemudian makanya akhirnya dikucilkan kan? Iya. Akhirnya meninggalnya itu karena dikucilkan, karena diasingkan. Karena akhirnya karena stres sebetulnya dibuat seperti itu ya. Dan sebetulnya bisa saja, tapi bisa saja membuat semacam perlawanan, tapi karena itu bisa membuat perang saudara, akhirnya mengalah. Oh, bisa saja. Melawan, tapi bukan. Ada yang dipentingkan. Iya. Jadi berkompromi iya. untuk kepentingan banyak. Iya. Daripada mengorbankan rakyat, lebih baik mengalah. Luar biasa. Nah itu. Ya, ada pertanyaan lain? Silahkan. Mau tanya soal segitiga Bermuda. Iya. Sebenarnya pesawat-pesawat dan orang-orang yang pernah hilang di sana itu pergi kemana? Apa masuk ke suatu tempat tertentu, pindah ke dimensi lainkah, atau hancur atau mati? Nuhun. Ada yang hancur terus mati, karena itu perahunya ditemukan di bawah laut ya, di dasar laut. Terus ada yang entah hilang kemana, tapi ada yang balik lagi si kapalnya itu setelah penghuninya itu menghilang juga, seperti kapal Mary Callas itu. Kemudian seperti pesawatnya ini, pesawatnya Emilia Earhart, dan Emilia Earhartnya sendiri masuk ke dimensi ini transisi, dan kemudian turun tahun berangkat 41 turun tahun 95. Dan banyak lagi sebetulnya cerita-cerita segitiga Bermuda itu banyak dan luar biasa. Nah, cuma masalahnya sekarang itu kejadiannya pun berbeda. Kemana misalnya ada yang hancur seperti tadi, kemudian ada yang balik lagi kapalnya saja. Itu berarti dia itu masuk ke satu tempat, atau misalnya si penghuninya itu turun semua, si awak kapalnya itu turun semua, lalu kapalnya tiba-tiba menghilang lagi. Seperti contohnya Philadelphia Experiment, atau misalnya project apa itu tadi, Rainbow. Kemudian ada lagi yang dia berpindah, kemudian tiba-tiba muncul pada tahun apa, dan dia masih tetap. Dia jadi anak kecil dan muncul anak kecil juga. Tetap tidak perubahan. Iya, tidak ada perubahan. Dan itu benar-benar membuktikan tentang paradoksnya ruang dan waktu. Dan sebetulnya cerita ini banyak sekali yang disembunyikan dan dirahasiakan. Ternyata yang namanya cerita tentang penculikan ini dan kemudian dikembalikan lagi, itu ada ribuan orang yang pernah mengalami kejadian tersebut. Jadi nggak cuma sedih kan? Iya, ribuan itu, dan itu disembunyikan. Semuanya cerita-cerita itu dihilangkan agar kita itu tidak bertanya-tanya hal yang sesuatu yang tidak pernah bisa mereka jawab. Contohnya saja ketika kita bertanya tentang yang namanya Isra dan Mi'raj, akhirnya mereka jawab, udah kamu jangan banyak nanya, imani saja. Akhirnya kita sampai di sini kan. Akhirnya jawaban-jawaban ini hilang begitu saja. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, usahakan kita berpikirnya itu tuntas dan berpikir secara holografik. Contohnya kita memiliki agama. Agama kita itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kitab suci kita itu mengajarkan sesuatu yang sangat luar biasa apabila kita kaji. Makanya istilahnya itu mengaji. Mengaji itu adalah untuk mengkaji secara dalam. Karena satu ayat itu bisa memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Satu contoh misalnya, satu ayat yang ketika Sang Maha Pencipta itu memerintahkan kita untuk memikirkan tentang air yang kita minum. Kalau kita berpikir dengan baik, dari sana kita bisa membuat solusi-solusi yang sangat luar biasa. Karena air yang kita minum itu kita bisa membuat menjadi sehat. 1, 2, kita bisa membuat menjadi bahan bakar. Terus ketiga, dan banyak sekali fungsi yang lain. Misalnya untuk mengolah limbah dan sebagainya. Misalnya ketika kita berbicara tentang yang melata itu dari air misalnya, kita akan mempelajari air seperti apa yang ada di melata itu dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Nah, di sanalah kuncinya kita untuk 4N tadi, penelusuran atau 4P lah, penelusuran, kemudian penelitian, kemudian pemikiran atau penalaran, dan kemudian terakhir akan menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan kita ini ujungnya sampai kemana? Apakah hanya sekedar koleksi? Ataukah pengetahuan kita ini akan membuat sesuatu yang berguna bagi umat? Mau dibawa kemana kita?
Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.